Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai hijrah Rasulullah ke Yathrib. Ini adalah sebuah awal dari kemenangan Rasulullah. Sikap Quraisy yang semakin keras, apalagi setelah kepergian Abu Thalib dan Khadijah, dan permintaan orang-orang Aus, Khazraj, dan Yathrib kepada Nabi untuk pergi dan menetap di Yathrib, semakin mengukuhkan hati Nabi untuk menyuruhkan hijrah kepada Muslim Mekah. Dengan perjanjian Aqobah yang menyatakan kesanggupan Yathrib melindungi Nabi dan kaum Muslim, Yathrib adalah tempat paling tepat untuk menyuburkan kekuatan Islam. Hijrah sendiri dianggap sebagai alternatif perjuangan menegakkan ajaran Islam. Hijrah sendiri dari sisi bahasa berarti meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Seseorang disebut hijrah jika telah memenuhi dua syarat. Pertama, ada sesuatu yang ditinggalkan, dan yang kedua, ada sesuatu yang dituju atau tujuan. Dalam konteks sejarah, hijrah dimaknai perpindahan yang dilakukan Nabi bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah. Ketika kaum Quraisy mengetahui Nabi memiliki perjanjian dengan orang-orang Yathrib, sikap mereka terhadap dakwah Nabi semakin keras lagi. Segera Nabi mengutus kaum muslim untuk ke Yathrib. Dalam kurun 2 bulan, lebih kurang 150 orang telah meninggalkan Mekah ke Yathrib. Hampir semua umat Islam. Saat itu hanya tersisa Nabi ditemani Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib. Kaum Quraisy memiliki 3 opsi untuk Nabi: membiarkan beliau ke Yathrib, memenjarakannya, atau membunuhnya. Awalnya, mereka memutuskan untuk membiarkan beliau ke Yathrib. Namun mereka merasa jika membiarkan beliau, di masa yang akan datang akan timbul masalah yang akan menimpa mereka. Mereka akhirnya berniat memenjarakan Nabi, namun upaya ini dirasa akan gagal karena umat Islam pasti akan melawan mereka dan melepaskan Nabi. Pada akhirnya, mereka berniat membunuh Nabi dengan mengutus beberapa algojo dari suku-suku Mekah. Ketika itu, sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 30, ketika utusan Quraisy hendak pergi ke kediaman Nabi untuk menjalankan rencana, turunlah surat Al-Anfal ayat 30. Firman Allah yang memerintahkan Nabi keluar dari rumah saat itu. Nabi kemudian meminta Ali untuk memakai jubah beliau dan tidur di ranjang beliau. Dengan diam-diam beliau keluar rumah dengan Abu Bakar menuju Yathrib di tengah malam gelap menuju Gua Thur. Di pagi hari, ketika rencana mereka akan direalisasikan untuk membunuh Nabi, mereka mengintip ke dalam rumah dan mendapati ada seseorang yang tertidur di ranjang. Ketika itu pula mereka masuk ke dalam rumah. Namun setelah di dalam, mereka mendapati diri mereka telah gagal karena Ali telah menggantikan Nabi untuk tidur di ranjangnya. Nabi telah pergi ke Yathrib sejak malam hari. Kaum Quraisy akhirnya menyeret Ali ke Masjidil Haram dan memukulinya, baru kemudian dibebaskan setelah babak belur. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mamun Indonesia.